Katanya di sini ada bekas apa? Bekas penggilingan padi, teman-teman. Wah, ini mungkin udah tahunan ini. Ini bawanya kayak gimana gitu, sedangkan aksesnya saja tadi kita sudah tahu sendiri gitu. Oke teman-teman, sekarang kami lagi mencari apa ya, buat narasumber yang benar-benar persis tahu sejarah kampung terpencil Baksio ini. Dan di bawah tadi kita sudah explore masjid atau tajuk, dan sekarang kita ke sebelah sini. Katanya di sini ada bekas apa? Bekas penggilingan padi, teman-teman. Kita coba lihat ke sini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini bekas mesin-mesin penggiling padi yang sudah terbengkalai, teman-teman. Di sini ada mesin traktor juga. Coba kita ke sini lihat mesinnya. Nah, ini nih. Wah, ini mungkin udah tahunan ini. Nah, kalau lihat dari mesinnya juga, ini mesin zaman dahulu, mesin jadul, teman-teman. Cuma yang saya pikirkan gitu, ini bawanya kayak gimana gitu, sedangkan aksesnya saja tadi kita sudah tahu sendiri gitu. Dan ini kok bisa nyampe ke sini gitu, bawanya itu gimana gitu. Wow, sudah agak terpikirkan, teman-teman. Dan di sini itu banyak apa ya, banyak kolam-kolam ikan juga. Di sana ada kolam ikan, teman-teman. Kita coba lihat ke sana. Nah, dan seperti ini teman-teman. Ini perkampungan Lebak Siuh. Ini seperti hutan, teman-teman. Dan ini kolam ikannya. Dan ini cukup besar juga, teman-teman. Kolam ikannya cukup besar juga. Kayaknya ikannya banyak ini. Cuman yang dipertanyakan ini hasil ikannya kemana gitu, misalkan buat swadaya masyarakat atau bisa dijual belikan. Ya mungkin kayaknya ini mah untuk dimakan sehari-hari. Kayaknya buat dimakan ke sehari-hari. Tapi banyak ikannya. Nah, ini teman-teman keren nih. Coba singkat dari Bung tadi, Bung. Nah, di sini ada kolam ikan, dan di sini ada kursi tempat beristirahat atau bersantai-santai. Buat nongkrong. Nah, saya benar-benar sangat suka tempat-tempat yang kayak gini, teman-teman. Ini keren sekali. Wow. Coba kita duduk di sini. Oke. Oh. Keren sekali, teman-teman, ketika kita lihat dari sini. Wow, mantap Hade. Ya, rumpunan awinannya jadi jika rumpunan bambu, terus di bawah nanti kolam ikan, terus di dia tempat beristirahat atau bersantai-santai. Wow, mantap, keren. Entong. Entong. Lu batur kok mana? Oh. Semua ayah. Inilah keseharian anak-anak di sini, teman-teman. Kalau misalkan main, pasti ke pohon lagi gitu. Coklat mah. Mana coklat?
Tapi tahu aja. Benar, anak-anak di sini pandai banget. Pandai banget teman-teman anak-anak di sini. Pada kreatif ya, kreatif panjat pohon. Jadi kayak apa ya kelihatannya, tapi keren. Anak-anak perkotaan tidak akan bisa seperti itu teman-teman, anak-anak. Tahu guys. Nah, saya tinggalkan. Dan kita juga belum menemukan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Lebak Siuh ini teman-teman. Soalnya kami perlu tahu legenda Lebak Siuh dan artikel-artikel sejarah yang ada di Lebak Siuh ini teman-teman. Kita lanjut saja. Kayak ada orang. Ini mending ke atas. Kita ke atas saja teman-teman. Iya. Iya di tong ayam tuh. Nah, inilah rumah-rumah yang ada di akses Kampung Lebak Siuh ini, teman-teman. Assalamualaikum, Pak. Aduh, punten ngarewong, Pak. Alhamdulillah, teman-teman. Jadi, setelah kita keliling-keliling Kampung Lebak Siuh ini, alhamdulillah kita bertemu dengan salah satu penduduk asli Lebak Siuh ini. Ya, mudah-mudahan di kesempatan kali ini saya bisa menemukan artikel-artikel dan sejarah tentang Kampung Lebak Siuh ini. Dan kita mau coba-coba tanya kepada salah satu penduduk yang ada di sini. Pak, boleh minta izinnya? Atas nama Bapak siapa? Pak Mehmet. Pak Mehmet. Ya. Asli warga sini, Pak? Ya, asli. Saya mah warga sini. Udah berapa lama tinggal di sini, Pak? Lah, sampai 25 tahun lah. Oh, 25 tahun Ya. udah ada sini. Kadang-kadang lebih. Kalau boleh saya tanyakan mengenai kampung ini, Pak, awal mula berdiri kampung ini dari mana, Pak? Awalnya kampung ini berdiri ada orang tua zaman dulu. Kan keragaman dulu mah kan kalau misalnya mau panen padi harus ada acara syukuran. Ketidakadaannya udah meninggal semualah. Sesepuh-sesepuh Lebak Siuh dia masing-masing keragamannya, ada tradisi baru seperti ada ustadz ya, udah apalah kalau misalnya tadi mau dipanen. Ini, Pak, sebelum menjadi kampung dinamakan Kampung Lebak Siuh, awalnya kampung apa, Pak? Iya, dulunya itu kampung Oh, itu. langsung Iya. ada gitu, nggak ada filosofi sebelumnya gitu. Nggak ada. Langsung Lebak Di Siuh. sini kan ada tradisi ya seperti penjaro. Oh, penjaro. Iya, Maksudnya gimana, Pak, penjaro, Pak? itu yang disebut Yud Salbi. Oh, Yutsal. Ya, itu yang asli Lebak Siuh. Oh, Aslinya Lebak Siuh itu Yud Salbi. Makomna di paling mana itu? Pali Kaler. Oh. Pali Kaler. Anu dinamian Legok Julang. Kan kampung Lebak Siuh teh sami ya. Anu kalbat ka dieu Cikadu. Mohon ka itu Cikadu Galan. Ka dieu Lebak Siuh keneh kan kalbat Cikalong. Cipantun. Seueur namina. upami eta, Pak, artina Lebak Siuh teh naon, Pak? Jadi di dalam arti Lebak Siuh zaman kapungkur jalmina jadi naon saur sepuh mah ararangkuh.
Oh, arah. Jadi ente getakan gerogian teu babari nafsuan aya hiji permasalahan biasa dikompromikeun Oh, secara musyawarah gitu nya Pak. secara musyawarah gitu. Berarti Lebak kalau misalkan teh asal kata lebaknya satu wilayahnya Pak. iya Kalau siuhnya ya berarti ada masyarakat yang iya di sini gitu. Oh, iya siuh. Oh iya. Berarti pada ini bisa diartikan dengan gimana Pak? Lebak siuh ini. Ya bisa awal Penduduk mula yang beradab ya. iya penduduk yang beradab. Mungkin awal mula nama dari Lebak Siuh dikarenakan dari dulunya warga masyarakat di sini memang bisa dikatakan gotong royong gitu. Setiap ada permasalahan apapun bisa dirundingkan dengan sampai beres masalahnya gitu. Ya mungkin kalau yang saya ditanggapi mah seperti itu. Tanggapan saya barusan dari pernyataan si Bapak. Kalau misalkan orang-orang pendahulu di sini Pak, adakah sosok tokoh yang selalu dikenang oleh warga-warga sini? oh banyak Banyak. ada Siapa aja Pak barangkali? tokoh-tokohnya yang dulu itu ada Basuar Mbah Suar, ya Basuar Mbah Suar. ya lalu paling dulunya itu yang udah meninggal itu Aki Ios Oh iya. mohon ya anak-anaknya itu keturunan Uyut Salbi. Oh, turun Ayu Salbi. Iya masih lama secara ini mah masih buyut lah buyut. Kalau saya boleh tanyakan lagi Pak mengenai akses jalan di sini, kalau misalkan mau ke pasar jalur terdekatnya kemana Pak? Wah di sini mah nggak ada jalur terdekat Nggak ada. semuanya wah jauh Ke sekolah ya, jauh Pak. sekolah jauh Kalau misalkan dari sini ke sekolah kemana Pak? ya Ciranyi Oh, ke Ciranji. Paling pasar Raja Mandala ya Pak. iya pasar aja Kalau akses ke Raja Mandala, baik ini kan ada dua akses ya. iya Yang ke atas, ini kayaknya motor trail ini ke atas kan? ke bawah Oh ke bawah? Iya. Oh, tapi sampai gijoran gitu ya. Upami, ya memang upami mulang, sayan kadi, anak aja tapi kali itu. saya mulang mah saya kena dia daripada apa itu mah Lebih pisan. lebih pisan yang mau biasa kamu mau motor aralit mah. Iya. Kegiatan sehari-hari di Kampung Lebak Siu apa Pak buat masyarakatnya? Tani. Oh, tani. Tani. Nggak ada yang berjualan mungkin, yang ngerantau keluar kota ataupun gimana? Kalau dilihat saya mah nggak ada. Tani semua ya Pak? Iya tani semua. Semuanya pemuda-pemudanya tani. Nggak ada yang ke kota-kota. Ya jadi teman-teman beginilah kondisi di Lebak Siuh teman-teman. Dan kebetulan Bapak Mehmet, beliau sekarang ini sedang sakit teman-teman, dan beliau mau berobat ke rumah sakit atau ke bidan terdekat pun di sini sangat jauh-jauh sekali teman-teman. Paling di sini mengandalkan obat-obat herbal mungkin ya Pak ya, obat-obat herbal dan beristirahat di sini teman-teman. Saya makan biji mahoni hampir pingsan. Oh gitu. Tuh teman-teman, malah si Bapak Mehmet ini sempat atau meminum atau memakan biji mahoni yang biasanya memang itu buat obat. Cuma memang kalau kita keseringan tidak tahu aturannya, otomatis bahaya juga buat kita teman-teman. Takutnya kita overdosisnya, betul. Meskipun itu herbal. Jadi memang masyarakat di sini kan tidak tahu gitu takarannya, dosisnya itu berapa kan tidak tahu gitu. Jadi ya memang warga masyarakat Lebak Siuh ini membutuhkan sekali akses jalan, kesehatan, pendidikan, sangat membutuhkan sekali teman-teman. Di sini berarti Kampung Lebak Siuh ini termasuk dua desa ya Pak ya, antara Desa Cipangeran dan Desa Ciptaharja teman-teman. Nah berarti otomatis kalau jumlah kependudukan dari dua desa atau beda kecamatan ini sangat banyak sekali gitu. Ya mudah-mudahan pihak pemerintahan bisa melihat ke sini dan bisa
memberikan fasilitas-fasilitas untuk warga masyarakat Lebak Siuh ini, teman-teman. Mungkin dari Bapak Mehmet ada pesan-pesan buat kedepannya gitu, atau keinginan-keinginan agar pihak pemerintahan bisa melihat ke sini atau gimana gitu, Pak? Bisa disampaikan di sini. Ada sebagai saya mah yang penting kalau ada pemerintah mau menyumbangkan untuk sekolahan atau lah rumah sakit. Kalau di sini kan jauh. Ada teman lain Pak? Tambahannya ini mungkin Pak, terkait tadi di sini itu ada tempat kayak misalkan penziarahan gitu. Itu tuh sampai saat ini Pak masih tetap ada gitu yang ziarah ke sini gitu. Kadang-kadang Kadang-kadang ya mungkin lihat dari aksesnya juga kan susah gitu ya Pak ya. Kalau dulu banyak, sekarang jarang-jarang. Dulu mah pakai pejabat-pejabat. Iya. Sering jarang ke sini Pak. Ke makom yang mana Pak? Nah, Oh iya salah. nah jadi teman-teman, ternyata di Kampung Lebak Siuh ini di sini itu ada sejarah tokoh terbesar ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan apa, Sesepuh dulu. sesepuh zaman dulu teman-teman, yang sangat-sangat digandrungi atau disimpan sejarahnya gitu ya. Dan warga di sini memang pada tahu gitu, dan sampai ke wilayah saya pun gitu nama tersebut Terdengar ya Pak? terdengar gitu. Dan masya Allah gitu ya. Nah mungkin salah satu ciri khas Kampung Lebak Siuh itu mungkin karena tokoh-tokohnya emang sangat-sangat digandrungi gitu ya. Mungkin itu tokoh agama ya Pak, maksudnya tokoh agama, masya Allah. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah, dikaruniai dilancarkan teh. Nah gitu. Terus mudah-mudahan di aya dina surgana Allah Subhanahu wa taala. Nah itu amin ya Allah rabbal alamin. Pak, kalau saya boleh tahu, apakah ada larangan-larangan buat warga, khususnya buat warga di sini gitu, di Lebak Siuh? Oh ada. Contohnya gimana Pak? Misalnya hari Senin. Oh sehari Senin. Hari Senin kalau misalnya kita mau jual misalnya padi nggak boleh. Oh jadi teman-teman ada hari yang tidak bolehkan untuk Menjual warga padi. di sini ya? Iya. Oh ada terangan juga ya Pak. Iya, Terus ada lagi nggak Pak? ada. Kalau misalnya hari Sabtu kita jangan meminjamkan, jangan. Oh meminjamkan jangan. Iya. Masih pun jangan hari Sabtu itu. Ngasih uang atau gimana Pak? Iya, seperti uang. Alasannya gimana Pak? Alasannya di zaman dulu apa ya? Nah, jadi kurang tahu lah. Oh. Saya dengar-dengar dari orang tua. Upami iya bah di dia pernah aya anu naon tuh, misalkan anu kasurupan, terus misalkan anu kan sok aya wae gitu nya pengunjungnya juga abdi-abdi kieu panginten. Tanah pernah misalkan dugi ka aya nu sempet dugi ka kajadian kasurupan atau nepi kumaha lah bertindak konyol gitu. Hari dia mah kasurupan mah jarang-jarang. Kumaha persipatan urang, kepribadian urang, lamun urang merasa rada sombong. Ya mungkin ada dulu orang yang cross-crossan. Saya nggak takut setan atau apalah. Sompral gitu ya? Ya, sompral begitu meluncur tuh pas jambatan motornya itu nggak laju, orangnya Gemeteran? Iya. Tanya kunaon tadi tinggi ngomong naon. Oh rumah sakit ya sok pinjam itu. Sehat alhamdulillah.
Iya, betul. Nah, jadi teman-teman, pada intinya dimanapun kita berada, apalagi di tipe-tipe kayak gini, di suasana kayak gini, jadi kita itu gak boleh sompral, atau sompral itu apa namanya tuh ya, asal bicara gitu, bicara kotor atau angkuh atau gimana, gak boleh gitu. Jadi naon ya, kita itu berdampingan ya, bukan sama orang-orang yang dohirnya saja gitu, pasti kita berdampingan dengan hal-hal yang goib gitu. Nah, maka dari itu kita harus menjaga tingkah, ucapan, perilaku kita, dimanapun kita berada. Logikanya kayak gini, kalau kita misalkan sombong di depan orang saja gitu ya, di depan teman gitu, teman itu bakal merasa Tidak enak. tidak suka gitu terhadap perilaku kita, apalagi ini malu-malu yang tidak terlihat gitu. Nah, sama seperti itu teman-teman. Jadi ya itu pesan-pesan utama ya. Kalau misalkan perlu saya tahu, berapa banyak penduduk yang ada di Kampung Lebaksu ini, Pak? Misalkan Semuanya. ya, semuanya. Kalau nggak salah dulunya itu ada 45 penduduk semuanya. 45 penduduk. 45 itu kemana pindahnya? Berarti sekitar 50-an berarti ya. Iya. Berarti sekitar 50 penduduk di sini teman-teman. sedikit juga ya, Pak. Iya, itu 50 penduduk teh antar desa dan antar kecamatan gitu Pak ya. Antara desa Cipangeran dan desa Ciptaharja. Ciptaharja itu kecamatannya masuk Citatah atau Enggak, Cipatat. oh Cipatat. Oh iya betul. Desa Citatah, kecamatan Cipatat. Nah, ini desa Ciptaharjanya teman-teman. Kalau desa Cipangeran itu masuknya kecamatan Saguling. Ya. Jadi 50 penduduk itu dari 2 desa dan 2 kecamatan. 50 penduduk itu. Dan Bapak tadi bilang juga melalui akses ke sini itu memang cukup susah. Kita tuh kayak diibaratkan kayak memilih buah si malakama, ke sana aksesnya susah, ke sini juga aksesnya susah. Ya, kita tidak bisa memilih yang mana-mana lagi, yang ada aja kita hancak gitu. Dinikmati. Nah, itu. Dan mungkin itu saja. Terus mungkin pesan-pesannya ya, mudah-mudahan pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi bisa melihat dan meninjau gitu wilayah Kampung Lebaksu ini yang terletak di Desa Cipangeran, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat. Semoga bisa meninjau wilayah ini. Mungkin itu harapannya warga ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja sedikit berbincang-bincang dengan Bapak Mehmet. Mudah-mudahan perbincangan ini membuahkan hasil ya. Mungkin bisa ditinjau. Nah, itu. Nah, begitu. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat penonton, terus bisa menjadikan informasi juga buat pihak-pihak pemerintahan. Mungkin itu saja. Ada tambahan? Cukup, Pak. Cukup. Ya, mungkin itu saja Explore kali ini. Jangan lupa tonton terus channel Apung TV ini. Dengan tetap like, share, komen, dan subscribe, dan aktifkan logo lonceng di sebelah kanan video kami. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.